Halo, selamat pagi sahabat sekolah dasar. Saat ini kita sedang berada di Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna. Telah hadir di tengah-tengah kita semua yaitu Bapak Suherman selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna dan juga Bapak Faisal selaku Sekretaris Kepala Dinas dan juga ada Ibu Ria selaku Kabid GTK Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna. Nah, apa sih yang akan kita bincangkan pada pagi hari ini? Kita akan tahu seperti apa praktik-praktik baik ya Pak ya yang sudah dilakukan oleh keluarga besar Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna. Kita langsung sapa saja beliau-beliau yang sudah hadir, yang tampak semangat menggunakan pakaian tradisional khas Melayu. Kalau di Kabupaten Natuna Melayu ya Pak ya, kita sapa selamat pagi Bapak, Ibu. Selamat pagi Bu Pia. Ya, apa kabar Pak? Ini kami ingin tanya-tanya nih tentang apa sih strategi dan juga praktik-praktik baik yang sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna. Mungkin yang pertama kita mohon izin kepada Bapak Kepala Dinas, Bapak Suherman. Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak. Ini kan lagi pandemi nih Pak kemarin, tapi nampaknya ada yang unik dari Dinas Pendidikan Natuna karena nampaknya zona hijau ya Pak ya, dan siswa-siswa tetap masuk tatap muka seperti biasanya. Mungkin bisa diceritakan secara singkat Pak kepada sahabat sekolah dasar yang ada di rumah strategi pembelajaran selama masa pandemi. Terima kasih Bu Pia. Kami dari Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna tentu dalam hal di masa COVID pandemi ini, COVID-19, tentu kami menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Jadi kami di Kabupaten Natuna ini juga akan melaksanakan praktik-praktik pembelajaran. Walaupun di Natuna hari ini sempat juga kemarin kami dari bulan Maret sampai bulan Juni itu adalah PJJ. Dan kemarin mulai Juli sampai bulan September ini kami melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah. Dan kemarin juga sempat karena memang ada informasinya satu kasus di Natuna, kami kembali melaksanakan pembelajaran jarak jauh di Kabupaten Natuna. Mudah-mudahan ke depan juga akan kembali seperti biasa. Tapi dalam konteksnya PJJ kami tentu akan melaksanakan pembelajaran. Walau bagaimanapun namanya anak-anak tetap melaksanakan pembelajaran, tidak boleh terhenti pembelajarannya. Kita menggunakan sumber daya yang ada, peralatan yang ada di Natuna. Kemarin tepatnya pada tahun 2019 di bulan September Pak Menteri Pendidikan Pak Muhadjir Effendi telah meluncing di Natuna pembelajaran digital. Jadi ini salah satu sarana pendidikan yang akan kita manfaatkan untuk pembelajaran PJJ. Walaupun tidak semua sekolah mendapat bantuan ini, tapi dengan maksimal peralatan yang ada, kami tetap melaksanakan pembelajaran ini. Walaupun hari ini misalnya di beberapa daerah kita juga masih terbatas masalah jaringan, kita akan melaksanakan PJJ menggunakan daya yang ada, dengan sumber yang ada, peralatan yang ada, walaupun kita hari ini juga dibatasi dengan kondisi-kondisi yang ada. Iya. Luar biasa sekali sahabat sekolah dasar karena beliau menyampaikan yang terpenting di masa pandemi ini adalah tidak terjadinya loss of learning. Artinya apapun itu strategi atau metode pembelajarannya baik itu secara daring ataupun luring tetap dilakukan secara optimal. Bukan seperti itu ya Pak ya. Nah kita langsung juga beralih ke Pak Faisal nih. Tadi menyambung apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kepala Dinas bahwa pemberian tablet ya Pak ya, waktu itu tahun 2019 sudah dimanfaatkan, dioptimalkan dengan baik. Tapi ada nggak sih Pak guru-guru yang datang ke rumah-rumah siswa atau home visit ya Pak ya, atau door to door? Karena mengingatkan mayoritas kemarin pembelajaran dilakukan secara tatap muka di sekolah. Tapi mungkin ada zona-zona tertentu di Kabupaten Natuna ini yang mungkin door to door seperti itu Pak, bisa diceritakan secara singkat mungkin untuk sahabat sekolah dasar. Iya, terima kasih Bu Fia. Memang pada saat pandemi ini semua potensi itu memang kita kita gunakan, baik itu daring maupun luring. Di beberapa sekolah itu masih menggunakan dua metode ini. Ada juga yang menggunakan secara door to door tadi. Begitu. Bahkan ketika pada saat kelulusan
sekolah yang lalu, itu juga kita tidak mengumumkan pengumuman itu di sekolah, tetapi itu surat kelulusan itu juga disampaikan ke rumahnya masing-masing. Bahkan ada satu sekolah yang menggunakan media digital WhatsApp dengan gadget, itu bisa mengakses apakah anak tersebut itu lulus atau tidak lulus. Nah, itu salah satu yang dilakukan oleh seorang guru matematika yang dengan kemampuannya membuat aplikasi tersebut. Luar biasa ya. Jadi nampaknya Dinas Pendidikan di Kabupaten Natuna ini cukup mendorong satuan pendidikan untuk terus berinovasi dan melakukan proses pembelajaran secara optimal. Berbicara tentang tadi ya Pak ya, daring, media daring. Ini ada Ibu Ria, beliau adalah Kabid GTK di Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna. Ibu, ini kan kalau kita berbicara daring, tentu peningkatan kompetensi guru ya Bu ya, karena Ibu ada di GTK juga dilakukan secara daring. Apakah dari Dinas Pendidikan Natuna juga memfasilitasi guru-guru dalam hal peningkatan kompetensi, seperti ada kebijakan-kebijakan terbaru terkait AKM, kemudian Merdeka Belajar, guru penggerak secara virtual, atau mungkin diadakan webinar, bisa diceritakan secara singkat ya Bu? Terima kasih Bu ya. Kalau dalam metode daring, untuk guru-guru memang kita kiatkan mereka untuk mengikuti webinar yang ada. Kemudian untuk guru penggerak ya, guru penggerak memang saat ini belum ada, tapi sudah ada satu orang guru yang merupakan salah satu kemarin yang ikut seleksi untuk sebagai asesor. Itu sebagai persiapan karena tahun 2022 mungkin giliran Natuna ya. Dalam gelombang ke-6 untuk menjadikan guru-guru kita guru penggerak. Jadi mulai saat ini kita sudah mulai sosialisasi kepada guru-guru supaya mereka pada tahun 2022 sudah siap menjadi guru penggerak. Walaupun tidak semuanya, paling tidak ada kemauan dari guru-guru tersebut untuk mengikuti program sebagai guru penggerak. Kemudian dalam masa daring ini memang kita mengiatkan guru-guru walaupun daring, anak-anak belajar di rumah, tapi guru-guru tetap berada di sekolah. Berada di sekolah ya. Jadi menyesuaikan dengan fasilitas yang ada. Jadi tidak mengharuskan mereka harus misalnya di sekolah itu tidak harus berapa jam sampai habis mata pelajaran. Paling tidak seperti ini, mereka masuk sekolah, kemudian kadang-kadang kan di sekolah yang tidak ini tadi nggak bisa daring, jadi luring. Kemudian yang daring mereka mungkin bisa di rumah atau bagaimana, tapi proses belajar mengajar itu tetap berlangsung. Tetap berlangsung, artinya selama pembelajaran jarak jauh yang pada masa pandemi ya Pak ya, itu bukan berarti dimaknai sebagai libur sahabat sekolah dasar, tetapi mereka tetap belajar dimanapun berada, karena seperti yang kita tahu di Kemendikbud sendiri kita sudah ada Pusdatin yang memfasilitasi aplikasi atau portal digital, yaitu Rumah Belajar, di mana kalau tidak salah di tablet-tablet yang sudah dibagikan kepada siswa itu sudah terisi konten-konten aplikasi dari Rumah Belajar tersebut. Nah, Pak Kadis lagi nih, kita menyapa Pak Kadis. Pak, ini kan kalau berbicara tadi ya Pak ya, peningkatan kompetensi guru. Kalau kita melihat di sini ada pulau-pulau kecil nih di sekitar Natuna. Nah, ini bagaimana Pak untuk bisa mengoptimalkan komunikasi dinas ke guru-guru atau kesatuan pendidikan yang berada di pulau-pulau kecil yang mungkin harus menempuh waktu lebih dari 3 jam untuk menuju dinas, Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, baik Bu Pia. Jadi kita di dinas juga melaksanakan pembinaan guru ini juga melalui daring. Beberapa kegiatan kita laksanakan melalui daring, ini dalam rangka untuk memberikan pembinaan terhadap guru-guru kita yang tersebar di beberapa kecamatan di luar Pulau Bunguran besar ini, seperti di Serasan, di Pulau Laut, Midai, Subi, dan lain sebagainya. Ini salah satu upaya kita lakukan agar guru-guru kita juga tetap melaksanakan pembelajaran, kita kontrol, kita awasi, dan juga menggunakan tenaga-tenaga kita yang berada di kecamatan
Kita juga punya koordinator unit kerja satuan pendidikan formal di hampir di seluruh kecamatan, dan kita selalu berkoordinasi dengan mereka dengan satu catatan bahwa proses pembelajaran ini tidak boleh terhenti. Karena kita khawatir terjadi apa yang disampaikan Ibu Pia tadi, loss of learning, masa pembelajaran ini yang terputus, dan ini kita tidak mau. Apapun daya dan upayanya, kita harus tetap melaksanakan pembelajaran ini, baik juga selain menggunakan daring, kalau memang sarana jaringan internet juga paket-paket mereka juga tersedia. Saya kira ini harus tetap dilaksanakan. Kalau tidak memang internetnya tidak ada atau terbatas, kita tetap melalui luring, melalui door to door dari guru-guru. Ini juga kita punya laporan-laporan dari kecamatan, foto-foto juga dari kecamatan, bukti mereka melaksanakan proses pembelajaran. Tapi yang inti yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini adalah proses pembelajaran ini tidak boleh terhenti. Yeah. Apapun upaya yang harus kita lakukan, tetap kita lakukan. Yeah. Ini salah satu kami dari Dinas Pendidikan tetap melaksanakan proses pembelajaran ini. Iya, artinya pendampingan dari Dinas Pendidikan dilakukan secara optimal. Nah, tadi Bapak berbicara tentang foto-foto, video praktik baik yang ternyata juga terpantau oleh dinas dan para koordinator ya. Ternyata di pulau-pulau tersebut ada koordinatornya. Ini yang luar biasa yang harus ditiru oleh Dinas Pendidikan lain. Karena untuk menuju dinas, guru-guru harus menempuh waktu dan juga biaya yang tidak murah tentunya. Tapi di sini Dinas Pendidikan Natuna itu memfasilitasi proses-proses tersebut ya Ibu ya, dengan koordinator-koordinator yang ada di kecamatan. Nah Bu, ini sekali lagi nih Bu, ke Ibu Ria dulu, nanti baru closingnya ke Pak Faisal nih. Kalau tadi berbicara tentang praktik baik, kemudian di-share, ada nggak sih Bu mungkin semacam dorongan dari dinas agar guru tidak malu untuk bisa mengupload praktik-praktik baiknya mungkin di grup WhatsApp ataupun di media sosial agar menjadi inspirasi, karena di Kemendikbud sendiri kan punya berbagai portal belajar ya yang untuk bisa berbagi. Salah satunya kalau kami di Direktorat Sekolah Dasar, nah ini sahabat sekolah dasar perlu kita tahu nih, di Direktorat Sekolah Dasar punya media center, di mana di situ nanti semua praktik baik bisa di-upload, diunggah, dan kita akan memberikan reward. Rewardnya bukan berupa hadiah atau uang, tapi di-upload agar menjadi inspirasi untuk seluruh satuan pendidikan, khususnya jenjang sekolah dasar yang ada di Nusantara. Nah, dari GTK sendiri nih Bu, pernah ada nggak jadi untuk memberikan literasi digital bahwa praktik baik itu tidak hanya difoto, didokumentasikan lalu berhenti, tapi bisa di-sharing lagi gitu Bu. Mungkin bisa diceritakan singkat. Karena kita sudah menggunakan WhatsApp ya, apalagi jarak jauh, bisa langsung bertemu dengan para guru semua. Jadi memang kita selalu apa saja yang informasi terbaru tetap kita share ke ada grupnya sendiri. Oh ya. Kita banyak grup, ya, kepala sekolah ada, kemudian UKSPF ada, khusus guru TK, guru SD, kemudian SMP ada semua. Oke. Jadi lewat media WhatsApp tersebut kita sampaikan apa saja. Kemudian mengenai untuk kelangsungan dari apa yang disampaikan oleh Bu Pia. Jadi kita selalu memotivasi mereka. Jadi nggak usah malu atau bagaimana. Pokoknya apa saja yang kira-kira yang ingin disampaikan mengenai media-media tersebut silakan saja. Iya. Seperti itu. Jadi tidak terbatas. Nah, luar biasa sekali sahabat sekolah dasar. Ternyata untuk berbagi praktik baik tidak harus dikemas dulu dalam ajang lomba dulu ya Bu ya. Tapi namanya berbagi itu bisa dilakukan kapanpun, dimanapun, dan sustainability-nya bahwa itu berkelanjutan itu akan lebih penting dibandingkan guru tersebut mampu berbagi praktik baik ketika akan ada lomba saja nih Pak Kadis ya, atau penilaian. Nah terakhir nih ke Pak Faisal sebelum nanti kita sesi talk show kedua nih Pak Kadis. Nah kita dari Kemendikbud sudah memfasilitasi siswa ataupun guru selama proses pembelajaran ini dengan kuota pulsa nih Pak ya. Apakah dari Dinas Pendidikan sendiri nih benar-benar merasakan apa ya dampaknya dari pemberian
pulsa ini, terutama untuk guru jenjang sekolah dasar dan siswa sekolah dasar, karena nampaknya pemberian kuota ini harus didampingi ya Pak ya oleh orang tua ataupun mungkin butuh pengertian lah bahwa ini kuota memang benar-benar harus dimanfaatkan untuk proses pembelajaran. Mungkin disilakan Pak Faisal singkat saja. Iya, hari ini kita melihat pemerintah hadir, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah pada masa pandemi ini. Pada saat Menteri sudah membuat program terkait dengan pendidikan berbasis digital dengan gadget tadi. Kemudian hari ini juga sudah ada kita dibantu semua baik itu guru maupun pelajar mendapatkan kuota internet. Ditambah lagi tadi juga Ibu Pia menyatakan bahwasanya ada rumah belajar ya, rumah belajar. Bahkan Bu Pia di Natuna itu ada duta rumah belajar. Oh luar biasa banget. Dan itu merupakan perwakilan dari Provinsi Kepulauan Riau. Oh ya. Nah, sangat terbantu sekali dengan adanya bantuan pemerintah ini. Itu jelas disampaikan oleh bukan hanya dari pelajar saja, tetapi orang tua. Dan inilah merupakan manfaat yang bisa kita ambil. Di samping itu juga ada hikmah-hikmah dari masa pandemi ini. Semakin eratnya kita komunikasi ini menggunakan gadget. Yang tadinya guru ataupun siswa belum familiar terkait dengan penggunaan pembelajaran digital, sekarang mau tidak mau sudah sudah menggunakan berbasis digital ini. Iya, luar biasa karena ternyata 2019 Natuna juga menjadi pilot project negara Republik Indonesia untuk digitalisasi sekolah ya Pak ya. Nah, terakhir sekali ini sahabat sekolah dasar perlu kita tahu bahwa tadi yang disampaikan oleh Bapak Faisal selaku Sekretaris Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna bahwa negara hadir untuk memfasilitasi dan untuk mengoptimalkan, tentunya berkolaborasi dengan pemerintah daerah, dalam hal ini adalah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Kota untuk jenjang sekolah dasar. Nah, yang perlu kita tahu, negara juga hadir nih ya Pak ya, Pak Kepala Dinas, Ibu Ria dan juga Pak Faisal. Negara hadir lagi, Mas Menteri mengirimkan 2.500 mahasiswa tahun ini dalam program Kampus Mengajar Perintis tahun 2020. Hal ini untuk menjawab kerisauan dan keresahan para satuan pendidikan yang ternyata kekurangan guru nih Pak. Karena ketika harus door to door, harus menyiapkan proses pembelajaran selama pandemi. Akhirnya 2.500 mahasiswa terpilih ini disebar di seluruh Indonesia, dimanfaatkan untuk membantu atau mengoptimalkan proses pembelajaran. Nah, kemudian satu lagi, negara hadir juga untuk membagikan perangkat komputer atau TIK untuk proses AKM, Asesmen Kompetensi Minimum, di mana ini adalah salah satu kebijakan dari Mas Menteri atau Kemendikbud terkait Merdeka Belajar. Nah, ini Natuna juga insya Allah dapat ya Pak ya untuk perangkat TIK dan juga ada dari mahasiswa kampus mengajar. Nah, ini sekalian untuk closing nih Pak Kepala Dinas nih. Singkat, padat, ada 2 program TIK untuk AKM dan juga KMP. Bagaimana nanti upaya dari Dinas Pendidikan strateginya untuk bisa mengoptimalkan kolaborasi antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan. Silakan Bapak. Jadi saya kira program kampus mahasiswa mengajar ini juga ini salah satu yang kita sambut baik di Kabupaten Natuna dalam rangka untuk mengoptimalkan lebih kegiatan pembelajaran di Kabupaten Natuna ini. Saya kira juga kami dari Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna juga dapat program TIK tadi beberapa sekolah ini akan kami manfaatkan semaksimal mungkin peralatan yang ada ini untuk lebih menunjang kegiatan pembelajaran. Jadi baik guru juga dengan dilengkapi sarana prasarana yang ada, saya kira ini sudah 2 sinergi yang ada yang bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya supaya nanti kegiatan pembelajaran ini dapat berjalan dengan baik dan anak-anak juga dapat terlayani pendidikannya dengan baik. Saya kira ini juga kami dari Dinas Pendidikan mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah memberikan program yang begitu banyak terhadap Kabupaten Natuna
mengenai juga mahasiswa perintis juga dan juga TIK dan lain sebagainya tadi. Tablet juga kami dapatkan 2019 itu 1.142 tablet untuk beberapa sekolah di Kabupaten Natuna. Saya kira ini juga kami ucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Iya, kalau ada satu kalimat saja Bu, nih mohon izin Pak, yang akan disampaikan ke Ibu Direktur atau Mas Menteri, apa yang ingin Ibu sampaikan? Urut dari Bu Ria, Pak Faisal, kemudian Pak Kadis. Satu kalimat saja. Monggo Ibu. Terima kasih dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kami berharap guru kami lengkap. Mudah-mudahan tahun depan atau tahun-tahun selanjutnya kami tidak memerlukan lagi formasi untuk guru, tapi lengkap. Kami minta seperti itu. Iya, itu. Kalau Pak Faisal, silakan Bapak. Iya, kelihatan hari ini memang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah begitu lengkap memberikan semua, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya sarana begitu. Namun itu belum terpenuhi semuanya. Kita berharap selain tadi juga sudah disampaikan Ibu Ria adalah juga baik itu sarana prasarana bangunan maupun isinya. Iya. Mungkin itu. Kita kolaborasi ya Pak ya, bersama-sama. Karena kalau hanya satu pihak mungkin ini ya. Nah Pak Kadis silakan Pak. Ya, kami berharap di kementerian terkait memang ada kalau guru. Kami di Natuna ini secara umum memang cukup guru karena memang guru ada beberapa guru yang bisa kita berdayakan di Kabupaten Natuna. Ada yang guru dianggarkan dari PNS, ada juga guru yang GTT daerah, ada juga guru kontrak oleh dinas. Nah ini menggunakan sumber daya yang ada, saya kira dapat kami maksimalkan. Tapi memang di beberapa bidang studi, ada 3 bidang studi khususnya di SMP, yaitu guru olahraga, guru prakarya, seni budaya, dan saya kira ini juga hampir seluruh guru yang ada di SMP di Kabupaten Natuna ini masih kurang. Tapi kalau guru-guru SD kami rasa sudah cukup, dan mungkin suatu saat Pak Menteri kami undang ke Natuna untuk melaksanakan kegiatan agar menyapa anak-anak hebat Natuna ya. Baiklah, itulah tadi sahabat sekolah dasar praktik baik yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna. Luar biasa, mencegah terjadinya loss of learning selama masa pandemi, kemudian mengoptimalkan kemitraan dan juga kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, kemudian mendukung optimalisasi peningkatan kompetensi guru melalui berbagai program yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna. Itulah tadi revolusi industri 4.0 sudah nampak di Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna karena kolaborasi yang apik antara guru, orang tua, siswa, dan juga sekolah sudah terbangun dengan baik dan tidak ada yang membedakan ya Bapak ya. Guru honorer, guru ASN pun tetap mendapatkan layanan yang optimal dalam meningkatkan kompetensinya dan untuk mengoptimalkan proses pembelajaran di satuan pendidikan. Itulah tadi sahabat sekolah dasar, bincang-bincang kita singkat tapi cukup menginspirasi, semoga menginspirasi para kepala dinas pendidikan yang ada di Nusantara. Tapi sebelum kita tutup, kita mau menyapa sahabat sekolah dasar dengan salam nih Pak, salamnya Direktorat Sekolah Dasar.